Perencanaannya itu adalah sebuah keindahan untuk kita semua. Wahai Sang Imam akhir zaman, kami akan rela dan ikhlas sampai Engkau datang kepada kami dengan pedang keadilan dan harta kemakmuran. Tiada satupun kesulitan yang tidak bisa kita lampaui bila kita senantiasa eling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan waspada dengan petunjuknya. Bersihkan senantiasa hati kita, pikiran kita, sukma kita, raga kita, dan iman kita, dengan senantiasa berani memilih jalan atas petunjuknya. Kita tak pernah sendiri bila kita selalu meyakininya. Kehidupan ini begitu berat, tetapi akan lebih berat dan sulit bila kita memilih jalan yang jauh dari kehendaknya. Janganlah kita merasa sulit, karena bersama kesulitan terdapat kemudahan. Kembalilah kita kepada rukun iman yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita sebagai pegangan keyakinan kita. Ialah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Sungguhlah kita akan menjadi insan yang sangat beruntung bila dalam setiap pikiran kita dan langkah kita memegang teguh iman itu. Maka kelak surga duniawi dan surga di akhirat akan kita tempati selayaknya manusia yang ditinggikan, dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa para pewaris zaman baru adalah orang-orang yang telah terbuka kesadarannya. Namun apakah yang dimaksud kesadaran itu? Percayakah Anda bahwa seberapa banyak pun penjelasan tentang kesadaran yang dimaksud, orang-orang tidak akan memahaminya sebelum mengalaminya sendiri? Kesadaran muncul seperti pencuri di malam hari. Anda tidak akan bisa menebak kapan dia akan muncul. Kesadaran adalah sebuah anugerah untuk orang-orang yang bersih jiwanya. Untuk orang-orang yang telah mencuci noda batinnya. Kesadaran diramalkan akan muncul pada generasi sekarang ini, penanda munculnya zaman baru. Lalu, bagaimana dengan mereka yang masih berjalan dalam kegelapan? Pilihan ada di tangan mereka. Mau berjalan dalam terang bersama dengan mereka yang lebih dahulu bangun, atau tereliminasi. Karena di zaman baru, orang-orang seperti ini tidak akan tahan dengan cahaya. Jiwa mereka akan seperti terbakar. Mereka lebih senang berada dalam kegelapan bersama pasukan-pasukan gelap. Semoga semua manusia tercerahkan. Semoga semua manusia dapat melihat terang. Keinginan dan cita-cita adalah hasrat bagi kita untuk tetap menjadi hidup. Jika seseorang sudah tidak lagi berkeinginan,
dan bermimpi tentang kehidupan, maka selesailah tugasnya dalam kehidupan. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Jika engkau terhempas, maka engkau pun masih akan tetap berada di awan nan tinggi. Hiduplah hari ini untuk esok dan lusa, sedangkan nanti adalah kehidupan yang telah engkau tanam semenjak engkau mulai bercita-cita dan bermimpi tentang masa depan. Jangan merasa lelah, tetap berjalan dan terus berjalan, jangan berhenti. Sebab siapapun yang berhenti dari gejolak api revolusi kehidupan, maka ia akan terkubur tanpa bunga-bunga, bahkan tanpa nisan. Hiduplah dengan mencatatkan namamu dengan tinta emas, sebab dengan demikian engkau akan dikenang sepanjang masa. Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno. Sekian lama menunggu dengan penantian yang panjang, dengan ragam rasa yang tak mampu diungkapkan, namun selalu diyakini dalam relung hati paling terdalam. Tidak lagi sabar untuk melihat akan hadirmu dengan rasa yang penuh cinta dan kasih, karena penantian itu demi sebuah sifat welas asihmu serta keteguhan hidupmu. Engkaulah sosok dambaan hati yang kutunggu dengan kesetiaan diri dan rasa yang tak terganti. Wahai sang kinasih, pemimpin akhir zaman yang tengah bersembunyi dalam terang, yang senantiasa menjadi sosok yang ditunggu, yang selalu berharap akan hadirmu. Engkaulah sang pembawa cahaya yang terbungkus cahaya. Engkaulah sang kinasih, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi, dan sosok penegak keadilan. Di saat luka kehidupan rakyat mencapai kesempurnaan, dikala kekecewaan rakyat menjadi ketidakpercayaan yang makin sempurna terhadap para pemimpin negeri, di sini ada marah sebagai kekuatan yang dibisukan ketabahan, serupa tsunami yang pada waktunya menggelegar tanpa didahului isyarat gempa. Meski dengan sabar menunggu komando dari sang pencerah, yang dijemari hatinya terhimpun wahyu dari langit, yang tak batal wudhu sebab tubuhnya jelmaan ibadah, menyerap saripati agama, bukan pengagung simbol-simbol agama. Hanya dirinya harapan pamungkas masyarakat, tempat menyadarkan kepercayaan di pundak ramahannya. Kami tahu engkau kesepian, sembunyi di tempat yang terang, menepi di keramaian, menjalin silaturahim dengan para penyamun berdasi putih. Mengaku sebagai beling, padahal engkau berlian, demi persaksian betapa gulitanya isi jiwa mereka yang ditinggalkan cahaya sanubari. Di ranah pergaulan, engkau mengaku sebagai garam, padahal engkau lautan, merendah diri di kalangan yang merasa paling pandai, yang citra bisa menundukkan samudra sebagai persaksian tangismu tanpa isang. Sewaktu engkau sendiri
sunyimu adalah berdialog dengan segala alam. Kiroat bersama membaca surat cinta dari Maha Pemilik hidup. Heningnya adalah saat menunggu keputusannya untuk menggelegar gemah ripah di pelosok Nusantara dan ketentraman dunia. Puncaknya cahaya, puncaknya segala puncak, cahaya-cahaya yang dirindukan. Jika rindu ini menghimpitku, jika beratnya rindu ini ingin ku segera pulang, jika cinta ini tak tertahankan dengan kerinduan yang terpendam, rinduku ingin segera kembali pada tuanku, menemui dengan segala desahku hanya wajah kekasihku rindu. Di dalam sujudku menghantarkanku dalam takbirku. Terlihat senyummu dalam getaran gelombang nadi-nadiku. Terbang bersamamu di sela-sela urat-uratku bergelembung. Asma-asmamu, nikmatnya dalam kesejukanku. Terisi penuh roh-roh jiwa yang bersemayam, cinta yang terisi rindu, memenuhi kolbuku. Semua menundukkan, memberi kehormatan. Rindu yang memenuhi cinta, yang murni. Tak satu manusia pun yang mengerti dan memahami cinta dalam telaga cinta. Cinta dalam naungan cinta. Cinta dipayungi cinta. Dan tenggelamnya dalam cinta. Cinta yang berbalut rindu. Rindu ku ingin pulang. Di puncaknya panah cinta. Di puncaknya cahaya yang bersemayam. Di puncak cahaya-cahaya yang terang. Akan kembali pulang ke tempat bermula asal dengan hati yang puas, yang dinantikan dan yang dirindukan. Tiada kesedihan dan kekhawatiran. Kesejahteraan bagi yang menerima. Salam sejahtera atasmu. Wahai cahaya-cahaya yang diberkahi, yang dirindukan, yang dinanti, yang ditunggu. Berbahagialah, kabar gembira, kebahagiaan dari segala puncak. Allahu Akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Satrio Piningit, sosok misterius yang diramalkan bakal selamatkan masa depan Indonesia. Dalam kasanah budaya Jawa, sosok Satrio Piningit dipercaya sebagai figur yang mempunyai kesaktian dan wibawa bak seorang raja. Satrio Piningit atau Ratu Adil bakal muncul jika kondisi Indonesia telah mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan. Dari nama yang disandangnya, Piningit dari bahasa Pingit yang berarti masih tersembunyi atau memang belum saatnya muncul jika waktunya belum tiba. Sosok misterius tersebut bakal naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya. Konon, beberapa pemimpin negeri ini juga pernah dikaitkan dengan figur Satrio Piningit. Seperti apa sosok misterius itu sebenarnya? Sosok Satrio Piningit bakal muncul saat kondisi Indonesia mencapai titik terendah dan penuh huru-hara.
Dalam istilah Jawa, zaman kalabendu atau kondisi rakyat Indonesia telah mencapai titik kemerosotan yang paling dasar, bakal menjadi tanda-tanda adanya petaka besar yang melanda negeri ini. Satrio Piningit yang dinanti-nanti akan muncul ke permukaan. Bisa dibilang kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu yang merajalela. Pada saat itu menjadi timing yang tepat bagi sosok misterius tersebut untuk keluar. Satrio Piningit juga merupakan sosok bijaksana yang bakal membawa Indonesia keluar dari zaman kegelapan. Saat kemunculannya, Satrio Piningit atau Ratu Adil ini nantinya dipercaya membawa 3 karakter yang melambangkan kebajikan. Pertama, Satria Bayangkara, yaitu sosok pemimpin yang bersikap adil, berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya, dan mengayomi. Kedua, Satria Panandita adalah sosok pemimpin yang religius, jujur, adil, tegas, dan pengemban amanah kemaslahatan umat. Ketiga, Satria Raja adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara untuk kekuasaan yang korup. Kehadiran Satrio Piningit ini pun telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Jauh sebelum Satrio Piningit banyak dibicarakan di era modern, Prabu Jayabaya dalam tulisan bukunya Jangka Jayabaya telah meramalkan sosoknya. Ciri itu disebutkan adanya sosok dewa yang tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda, berwujud sebagai manusia biasa. Dirinya juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa aji-aji. Tak hanya itu, sampai dengan saat ini, banyak tokoh besar Indonesia yang kerap dikaitkan dengan figur Satrio Piningit. Dilansir dari viva.co.id, menurut penuturan salah satu budayawan Jawa, ada 7 figur Satrio Piningit yang sempat dikaitkan maknanya dengan pemimpin bangsa ini. Mereka adalah Satria Kinunjoro Murwo Kuncoro yang dikaitkan dengan Presiden Soekarno, kemudian Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar yang dikaitkan dengan Presiden Soeharto, Satrio Cinumput Sumelo Atur yang dikaitkan dengan B.J. Habibie, Satrio Lelono Topong Rame yang dikaitkan dengan Gus Dur, Satrio Piningit Hamong Tuo yang dikaitkan dengan Megawati, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro yang dikaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang dikaitkan dengan Jokowi. Untuk yang terakhir, masih banyak penafsiran dari berbagai kalangan tentang sosok Jokowi. Begitupun dengan figur Subianto sebagai Satrio Piningit. Sayang, tensi politik yang cenderung memanas dari hari ke hari seakan berputar liar mencatut makna dari sosok Satrio Piningit itu sendiri. Sosok yang bakal menjadi Satrio Piningit di negeri ini semuanya masih abu-abu alias samar. Meski hanya sebatas dikatakan sebagai mitos dan ramalan, toh figurnya dipercaya bakal melekat pada salah satu tokoh besar di tanah air ini. Siapa dirinya? Sekali lagi, semuanya masih belum bisa diprediksi secara akurat. Salam untuk semua hayalan gaib. Di sini kami hanya ingin mengingatkan untuk siapa saja, jangan pernah membawa nama Satrio Piningit untuk kepentingan politik. Satrio Piningit memang perlu uang, tapi dia tidak gila kekuasaan. Seandainya pun nantinya ia menjadi penguasa, seandainya, itu bukan untuk pemilihan tahun ini. Itu bukan untuk pemilihan periode ini. Jika masih ngeyel dan tidak percaya, maka silahkan dilanjutkan. Kami hanya sebatas mengingatkan. Dan jika memang yang Anda semua usung itu adalah Satrio Piningit yang asli, maka silahkan lakukan. Itu tidak masalah. Tapi jika ternyata itu bukan Satrio Piningit yang asli, maka sudah bisa dipastikan akan kami robohkan. Dan ia tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin negeri ini. Ini berlaku mulai saat ini. Kami tidak punya kekuatan apapun, kami tidak punya kekuasaan apapun. Kami tidak dari kelompok manapun. Kami tidak memiliki anggota. Kami juga tidak memiliki massa.
maka untuk apa juga percaya dengan ucapan dari kami? Kami harap tidak ada lagi yang memanfaatkan nama Satrio Piningit untuk sebuah kepentingan. Tapi jika ada masyarakat yang memang mencalonkan seseorang yang dianggap mereka adalah Satrio Piningit, maka silahkan saja lakukan. Itu pilihan mereka, itu hak mereka. Kami tidak bisa melarang, kami hanya mengingatkan. Yakinlah, bukan kekuasaan tujuan Satrio Piningit yang sebenarnya. Channel apaan sih ini? Siapa juga yang bicara di balik channel ini? Tidak penting sama sekali. Intinya terkait nama Satrio Piningit sudah kami sampaikan. Dan jika masih tetap ada, kami tidak bertanggung jawab. Karena kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami tidak punya masa. Jadi tidak perlu khawatir. Mungkin itu dulu video dari saya terkait hal itu. Ingat, ini hanya hayalan gaib, hayalan pribadi. Ini bukan kebenaran. Tidak untuk dipercaya, tidak untuk ditiru. Wahai sang penyair, catat dan tuliskanlah tentangku, tentang pilihan Tuhan di akhir zaman, tentang keagungan seorang pemimpin yang agung, tentang khalifah yang agung, Imam Al-Mahdi. Wahai sang penyair, aku ini adalah sang pertapa, yang bertapa, yang berkholwat, yang beruzlah dalam kebenaran atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku adalah yang tak didengarkan suaraku oleh siapa saja, karena kebenaran belum terbuktikan. Namun lihatlah bagaimana perjuangan dan semua kisah kehidupannya para kekasih Allah adalah suri tauladan dan sebagai cermin tentang beratnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada satupun di antara nafasnya yang tidak dalam pengaturan Tuhannya, sedangkan dirimu dan sebagian umat adalah bernafas dengan nafas dunia, yaitu nafsu kehidupan. Wahai sang penyair, aku adalah orang yang hidupnya dalam dua alam. Raga lahirku adalah raga yang hidup bersama dengan makhluk yang lainnya, yaitu umat manusia. Namun roh kebenaranku adalah roh yang selalu mengembara untuk menerima petunjuk. Dan hidupku bersama alam, Bopongakoso ibu bumi, bersama pula dengan para penguasa, penguasa lautan, penguasa api, penguasa angin, dan ruh-ruh yang dititahkan dalam kebenaran atas kuasa Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sang penyair, sesungguhnya hatiku ini Allah simpan di dalam bumi. Maka jika aku tersakiti, bumi pun akan bergetar. Jika aku berduka dan menetes air mataku, maka hujan dan badai pun akan melanda di mana-mana. Jika aku terhimpit dan dihimpit oleh kehidupan, maka gunung pun akan meletus dengan kemarahannya. Semua itu bukan karena aku, akan tetapi karena Tuhan yang menghendaki bahwa hatiku yang tersimpan di dalam bumi itu, sebelum menyatu dengan raga sejatiku, maka semuanya akan terguncang, sampai kemudian Tuhan tetapkan dan kembalikan hatiku itu pada raga sejatiku.
kapankah hal itu akan terjadi? Sebentar lagi, tepatnya adalah dalam tahun yang sedang engkau jalani ini, yaitu tahun 2021 dalam kalender Masehi. Wahai Sang Penyair, aku adalah ruh kebenaran untuk umat di akhir zaman, dan aku adalah ruh dalam ketetapan dan kepastian Tuhan yang Maha Kuasa. Serta aku ruh kebenaran ini akan segera kembali kepada raga sejatiku, bersama dengan hati yang Allah simpan di dalam bumi. Untuk itu berhati-hatilah, karena guncangan akan melanda dunia saat terjadinya penyatuan antara aku, ruh kebenaran Imam Al-Mahdi, dengan raga sejatiku. Dan proses atas semua itu sudah mulai berlangsung. Cukuplah dariku dengan pesan yang singkat, agar bisa diingat dan dimengerti oleh semuanya. Demikianlah pesan telah kami sampaikan dan tersampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu berdering. Halo? Bisa bicara sebentar? Luka mengangkat. Maaf, Anda salah sambung. Tidak. Aku masih hafal suaramu. Maaf, aku sudah melupakan hafalanku. Jika diperhatikan, hampir semuanya bait-bait dalam ramalan Prabu Jayabaya telah tergenapi. Ada rasa kebahagiaan tertentu menyaksikan perubahan zaman. Ada perasaan bangga menjadi generasi yang menjadi saksi kebangkitan Nusantara. Terima kasih kepada internet, kepada YouTube, kepada Google. Informasi menjadi tidak terbendung. Media seperti TV doang atau surat kabar tidak lagi mengendalikan pikiran orang-orang, dan suara hati bisa menjadi penuntun dengan bebas, mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk berkembangnya jiwa. Inilah era kebangkitan manusia. Anda tidak dibawa kendali siapapun lagi. Anda bisa menjadi bebas dan merdeka secara mental. Hanya tinggal mengenali Tuhan di dalam diri Anda sendiri, yaitu diri Anda yang sejati, guru spiritual Anda yang tidak terlihat. Inilah saat-saat menuju ramalan Prabu Jayabaya yang tergenapi. Sambut era kemerdekaan sejati, kebangkitan manusia. Tanda-tanda kemunculan Satria Piningit di wilayah Nusantara yang terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia telah disebutkan dalam Wangsit Siliwangi. Dalam Wangsit Siliwangi disebutkan bahwa tanah kering sekalipun di tepian Sungai Cibateung, negara akan pecah karena kerbau putih yang digembalakan oleh orang jangkung yang memerintah di pusat kota. Raja-raja di Belunggu, kerbau putih berkuasa, keturunan pribumi hanya menjadi orang suruhan. Artinya, kehidupan saat itu sangat menderita, sekalipun hidup di sebuah negara yang makmur. Penderitaan itu tidak dapat dilepaskan dengan penjajahan bangsa Belanda.
kerbau putih yang digembalakan orang jangkung, penjajahan yang kemudian memberangus kekuasaan raja-raja, para pemimpin, penjajahan yang kemudian menyebabkan orang-orang pribumi hanya senasib sebagai budak. Yang kedua, zaman terus bergulir. Sekawanan monyet berkuasa pada saat itu. Orang-orang pribumi seperti terbangun dari mimpi ketika sadar bahwa miliknya telah dicuri dan dijual. Banyak di antara orang-orang pribumi yang tidak tahu kalau zaman telah berganti. Artinya, banyak penduduk Indonesia tidak menyadari bahwa kekuasaan Belanda atas Indonesia telah beralih di tangan sekawanan monyet. Simbolisasi pasukan Jepang lebih fatal lagi. Banyak penduduk Indonesia tidak menyadari bahwa barang-barang berharga dari Indonesia telah dijual dan dicuri oleh bangsa penjajah, dibawa ke negaranya. Ketiga, sekawanan monyet berkuasa, kerbau putih kabur, orang-orang pribumi bersuka cita, tapi hanya untuk sementara waktu. Karena kemudian datanglah bencana kelaparan dan penyakit, kematian di mana-mana. Artinya, sesudah Jepang dapat mengusir Belanda dari tanah air, orang-orang pribumi bersuka cita. Namun, semasa penjajahan Jepang, penduduk pribumi justru semakin menderita. Bencana kelaparan dan penyakit melanda di mana-mana. Banyak orang meninggal karena bosong lapar. Di ambang akhir Wangsit Siliwangi disebutkan tentang bakal datangnya seorang gembala yang ditandai dengan banyaknya kerusuhan, huru-hara, bencana, perebutan tanah, dan kemunculan seorang pemimpin gendut, yakni pemimpin rakus. Di samping itu, tanda-tanda lain adalah terdapat suatu tanda yang sangat mengerikan, yakni meletusnya Gunung Gede dan diikuti oleh meletusnya 7 gunung lainnya. Jangan lupakan ajaranku, tapi hendaklah hatimu melihara perintah-perintahku. Karena umur panjang, usia lanjut, dan kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Jangan biarkan kasih dan kesetiaanmu meninggalkanmu. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah pada hatimu. Dengan demikian, engkau akan mendapat kasih serta nama baik dalam pandangan Allah dan manusia. Percayalah kepada Allah dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan anggap dirimu bijak. Bertakwalah kepada Allah dan jauhilah kejahatan. Itu akan mendatangkan kesehatan bagi tubuhmu dan kesegaran bagi tulang-tulangmu. Muliakanlah Allah dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh melimpah, dan tempat-tempat pemerasanmu akan meluap dengan air anggur. Hai anakku, jangan hina didikan Allah dan jangan jemu terhadap tegurannya, karena Allah menegur orang yang dicintainya seperti seorang bapa terhadap anak yang disayanginya. Dengan pengetahuannya, air yang dalam terpancar dan awan-awan meneteskan embun. Hai anakku,
Peliharalah pertimbangan dan kebijaksanaan. Jangan biarkan semua itu lalu dari pandanganmu. Semua itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan menempuh jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Apabila engkau berbaring, engkau tidak akan merasa takut. Engkau akan berbaring dan tertidur dengan nyenyak. Janganlah takut terhadap kengerian yang datang tiba-tiba, atau terhadap kebinasaan yang melanda orang fasik. Karena Allah akan menjadi andalanmu dan akan menjaga kakimu dari jerat. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang patut menerimanya, jika engkau mampu melakukannya. Jangan katakan kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah lagi, besok akan kuberi, padahal itu ada padamu. Janganlah merencanakan yang jahat terhadap sesamamu, sementara dengan rasa aman ia tinggal di dekatmu. Jangan berbantah dengan seseorang tanpa alasan jika ia tidak pernah berbuat jahat kepadamu. Jangan iri terhadap orang yang melakukan kekerasan, dan jangan memilih satupun dari jalannya, karena orang yang menyimpan dipandang kecil oleh Allah, tetapi ia bersahabat karib dengan orang yang lurus hati. Menghadapi pencemooh, ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikaruniainya rahmat. Orang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bodoh akan memikul aib. Ada banyak kesalahpahaman tentang Satrio Piningit. Pemahaman yang salah menciptakan harapan yang salah. Satrio Piningit adalah manusia, terlahir sebagai manusia. Apakah yang kalian harapkan darinya? Mungkin harapan kalian berlebihan. Ia hanyalah seorang pemimpin dengan sukma luar biasa bersihnya, dengan wajah bersinar seperti Sri Krishna, dengan karakter tegas seperti Basudewa. Apakah kalian berharap ia akan muncul di langit? Sukmanya memang berasal dari langit, namun ia adalah manusia dengan jiwa istimewa. Saat ia muncul nanti, kalian bisa mengenalinya. Tapi tidak semua dari kalian. Hanya yang bisa melihat jiwanya, yang tahu siapa dirinya. Orang-orang spiritual dan orang-orang berhati suci. Orang-orang jahat akan tetap buta. Mereka tidak mampu mengenali karena harapan yang tinggi, menolak mengakui keberadaan Satrio Piningit yang adalah manusia. Mereka lebih senang bahwa Satrio Piningit bukanlah manusia. Sungguh orang-orang yang sulit menerima kenyataan. Orang yang tidak bisa mematikan sifat iri dalam dirinya. Bagaimana bisa mencapai kesucian batin?
dan mampu melihat kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang bisa dikotori oleh keburukan, yang menggelapkan mata. Sambut Satrio Piningit. Ia telah hadir. Secara harfiah, Satria Piningit memiliki arti seorang kesatria yang disembunyikan di dalam pingitan. Namun secara substansial, Satria Piningit memiliki pengertian sebagai seorang calon presiden yang masih dirahasiakan oleh zaman. Karena masih dirahasiakan oleh zaman itulah, maka orang-orang hanya bisa menduga atau memprediksikan terhadap seorang sosok yang dianggap sebagai Satria Piningit. Orang-orang baru menyadari sosok tersebut sebagai Satria Piningit sesudah terpilih sebagai presiden melalui proses kampanye serta pemilihan umum. Sehingga seorang Satria Piningit belum tentu sebagai Ratu Adil, pemimpin negara yang bersikap adil. Mengingat seorang Ratu Adil harus sinisihan wahyu. Artinya, seorang Ratu Adil harus memiliki wahyu keprabun, wahyu sebagai presiden yang senantiasa bersikap adil kepada seluruh rakyatnya, tidak mengutamakan pada kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, serta partainya yang mendukung. Memang diakui bahwa Satria Piningit yang tidak sinisihan wahyu berhasil menjadi presiden. Akan tetapi, fakta menunjukkan Satria Piningit yang berhasil menjabat sebagai presiden bukan karena sinisihan wahyu, melainkan karena rekayasa politis, dan akan selalu menjadi bahan gunjingan, kritikan dari rakyatnya. Bahkan, Satria Piningit tersebut bisa dilengsirkan secara paksa dari tahta kekuasaan oleh rakyatnya sendiri. Mengingat Satria Piningit yang cenderung melindungi kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan partainya tersebut lebih berperan sebagai penguasa otoriter dan arogan ketimbang sebagai abdi rakyat atau abdi negara. Sementara seorang Satria Piningit yang sinisihan wahyu akan menjadi Ratu Adil, sosok pemimpin ideal yang dinobatkan oleh zaman untuk menjabat sebagai presiden. Dikatakan ideal karena kepemimpinan dari Satria Piningit, sang Ratu Adil yang bersifat ugahari, jujur, tegas, membela kebenaran, ramah, rendah hati, dan pencinta kedamaian, selalu mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan partainya. Sehingga sosok Satria Piningit sang Ratu Adil dapat disetarakan dengan sosok manusia setengah dewa, di mana pengabdian tanpa pamrih pada negara dan rakyatnya lebih diprioritaskan ketimbang urusan mempertahankan tahta kekuasaan. Artikel ini ditulis oleh Stepanus Istata Raharjo, seorang staf pengajar dosen kitab suci di Sekolah Tinggi Pastoral Katetik Santo Benediktus Sorong, Papua. Saya memaparkannya bukan untuk mencari perbedaan, tetapi untuk melihat sisi lain dari kedatangan Imam Mahdi. Setelah saya membaca pemaparan ini, ternyata bahwa bukan hanya umat Islam yang menantikan kedatangan Imam Mahdi. Ternyata umat Kristiani pun menantikan kedatangan Sang Pencerah. Meskipun mereka menganggap tidak jelas bagaimana tokoh akhir zaman itu disebut anak manusia,
Dan lebih tidak jelas lagi pandangan Yesus sendiri tentang hubungan dirinya dengan anak manusia itu. Dengan pengandaian, ia memang menubuatkan kedatangannya. Dalam artikel ini, mensintesa dari konsep kerajaan Allah itu dirumuskan sebagai kerajaan Allah adalah realitas transenden yang dimasuki oleh orang satu demi satu. Realitas transenden itu berupa kekuasaan atau pemerintahan yang dapat diterima atau diakui oleh seseorang. Pengakuan itu mensyaratkan masuknya orang ke dalamnya. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ini disebutkan dalam Matius 7 ayat 21. Kerajaan Allah adalah realitas masa depan yang akan datang. Tidak dijelaskan bagaimana datangnya, seperti apa wujudnya. Kerajaan akan ditegakkan oleh para malaikat Allah atau oleh anak manusia. Kedatangannya akan disertai oleh tanda-tanda kosmis. Teks-teks yang memuat gagasan ini tidak menyebutkan kata kerajaan, tetapi yang menjadi pokoknya adalah penegakan kerajaan. Tidak jelas bagaimana tokoh akhir zaman itu disebut anak manusia. Lebih tidak jelas lagi pandangan Yesus sendiri tentang hubungan dirinya dengan anak manusia. Dengan pengandaian, ia memang membuatkan kedatangan anak manusia. Kerajaan itu hadir dalam sabda dan karya Yesus atas pertanyaan orang-orang Farisi. Apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ini disebutkan dalam Luqman 17 ayat 20 sampai 21. Dari pemaparan itu, nampak bahwa dalam karyanya, kerajaan Allah sudah tampak dalam antisipasi. Kerajaan Allah itu akan datang di masa depan, disertai tanda-tanda kosmis dan penampakan anak manusia dengan malaikat. Ia dan murid-murid akan mempunyai tempat penting di dalamnya. Komitmen pribadi akan menentukan seseorang. Artinya, apakah mereka menerima pemerintahan dalam hidup mereka dan dengan hidup sesuai dengan rohnya. Dengan demikian, orang dituntut untuk menghayati hidup sebagai anak Tuhan, bukan pertama-tama dengan berseru Tuhan, Tuhan, tetapi dengan melaksanakan kehendak-Nya. Dari catatan ini, dapat disimpulkan bahwa bukan hanya umat Islam yang menantikan kedatangan Sang Pencerah, akan tetapi umat Kristiani pun menantikan kedatangan Ratu Adil, Sang Pencerah.